Ya, karena saya masyarakat itu kan nggak tahu proses penyalurannya sebenarnya ya, prosedurnya seperti apa. Kalau dari masyarakat, ya diharapkan eh, disortir dulu lah sebelum ke masyarakat. Karena yang berkutu tuh image-nya masyarakat kan yang nggak kurang layak lah, kan namanya membantu yang bagus sekalian gitu. Pemerintah kalau ngasih bantuan yang layak lah. Kita kan orang nggak punya, masa makan yang nggak layak dimakan ya, bukan tambah sehat Pak, tambah penyakit gitu. Harapannya Harapannya pemerintah memperhatikan rakyat miskin yang lebih gitu, yang lebih detail lah. wilayah berasnya ya. Berasnya yang bagus, meskipun nggak bagus amat nggak apa-apa, yang penting nggak berkutu kayak itu. Dimakan ayam aja nggak bisa Pak, masa dimakan kita makan ya nggak bisa juga. Beras kayak gitu kok dikasihkan ke warga, orang itu kan pengennya sehat, kok malah bantuan dikasih beras yang berkutu. Harapannya seperti apa? Harapannya ya kasih yang bagus lah biar warga itu sehat, kan masih kayak sekarang, jadi orang-orang itu pengen sehat gitu. Baik, saat menjalankan ibadah salat maghrib, pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan tadi juga kita sudah dengarkan suara dari warga Bangkalan. Mereka ini mengaku cukup kecewa dan meminta ya yang layak berasnya Pak, walaupun ini untuk bantuan sosial masyarakat. Pak Wagub, sebenarnya quality control ini, proses pengecekannya ini dilakukan di tahap mana sih Pak Wagub? Itu menarik itu kalau ada yang mengatakan nerima, karena 3.000 paket berasnya nggak ada satupun yang didistribusikan. Pada saat ditemukan jelek itu ditahan dulu, dicek dulu kualitasnya gitu. Jadi nggak ada yang dibagikan begitu saja. Jadi kalau tadi ada warga Bangkalan yang tiba-tiba mungkin dia dengar kali ya bahwa itu ditemukan berkutu gitu, tetapi yang dibagikan tidak gitu harusnya, karena sudah diganti. Tapi kalau memang ternyata betul, ya kebangetan, karena udah diganti pun masih kayak begitu gitu loh. Karena kan nggak mungkin kita bukain satu-satu gitu loh. Kan kita ambil sampling. Nah, samplingnya jauh lebih baik gitu yang dikirim diganti gitu. Jadi saya tanya Pak Kepala Dinas Sosial, udah bagus Pak yang gantinya? Sudah Pak gitu. Jadi kalau tadi ada warga Bangkalan tadi, nanti saya minta tikuan kasih saya koordinatnya, saya mau cek. Kalau benar ya kita harus ini lagi. Karena saya belum dari Pak Kepala Dinas Sosial itu dia melakukan pendistribusian yang beras yang diganti ini sudah layak kondisinya. Dan disampaikan nih, ada saya lihat ya. Jadi dia bahkan menyampaikan bahwa listnya beda warnanya. Dia bilang kalau mau yang listnya bagus tuh justru list warna merah, dan itu sudah ada list warna merah diganti semua begitu. Pak Wagub, tapi sebenarnya bagaimana sih Pak tahapannya dalam proses pendistribusian, mulai dari penerimaan beras itu ke pos, kita bilang pos penampungan sementara, kemudian ini nanti disalurkan sampai ke masyarakat. Ini skema pendistribusiannya seperti apa Pak? Termasuk proses quality controlnya. Ini kan sebenarnya adalah suplemen insidentil ya. Jadi pertama kan ada PKH, ada BPNT, ada bansos tunai. Yang khusus di masa pandemi ini memang bansos tunai. Kalau PKH, bantuan pangan non tunai itu sistemnya sudah ada gitu ya. Nah di situ tuh modelnya memang pakai kartu, sehingga kayak tadi saya mendengar tuh ada warga yang merasa dipotong gitu ya bantuannya. Itu harusnya nggak mungkin terjadi karena ada di dalam kartunya. Dulu kan, nah cuman memang kartu ini bisa digesek di e-warung. Nah yang kemarin pernah Bu Mensos datang ke Tuban dan kecewa adalah ternyata antara Dinas Sosial dengan pengelola warung dan perwakilan masyarakat ada yang sepakat bahwa Pak sudahlah 2 bulan aja, nggak usah, walaupun dirapel 3 bulan kita nebusnya 2 bulan gitu. Nah ternyata Bu Mensos bilang ini haknya orang, langsung disetor jatah 3 bulan dirapel, yang ambil pangannya dirapel 3 bulan. Nah inilah yang kemudian kami cek, bukan hanya terjadi di Tuban, terjadi di banyak daerah. Kami cek langsung ke BNI, terjadi di daerah. Nah yang menjadi concern kan adalah apakah ini memang maunya masyarakat
atau si penyalurnya yang nggak bisa terus minta masyarakatnya harus memenuhi keterbatasan dia. Kan bisa dicarikan source yang lain sebenarnya. Nah itu distribusi untuk BPNT. Nah kalau yang ini adalah insidentil. Satu kabupaten atau kota dapat 3.000, kecuali Surabaya. Surabaya dan kota-kota besar di Indonesia dapat 6.000 gitu. Nah 6.000 paket. Ini yang disalurkan, ada penyalurnya tuh dari Kemensos, penyalurnya ditunjuk langsung ngirim ke masing-masing kabupaten kota gitu. Bahkan saya sampai ngikuti, ini siapa yang menurunin berasnya, karena ongkosnya di lapangan untuk nurunin berasnya juga mereka bingung. Akhirnya ternyata dari yang ngirim ikut nurunin. Jadi sampai sedetail itu kita memantau begitu. Oke, Pak Firman, melihat beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan termasuk pengecekan terhadap kualitas bantuan dalam hal ini dalam bentuk beras. Apa kemudian catatan mungkin dari DPR RI mengenai hal ini, Pak? Proses-proses mana, tahap mana yang kemudian perlu untuk sangat diperhatikan sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini? Pertama begini ya, kita harus menyadari bahwa program bantuan sosial ini kan orientasinya adalah untuk membantu kesulitan masyarakat yang sedang ditimpa musibah pandemi. Tentunya kita harus berpikir betul bahwa beras yang kita distribusikan ini adalah betul beras yang layak untuk dikonsumsi. Kalau kita lihat tadi foto-foto atau gambar-gambarnya yang ditayangkan di Metro TV, itu memang sudah sering saya temukan ketika beberapa tahun yang lalu, sebelum Pak Budi Waseso pun juga sudah sering terjadi seperti itu. Gitu. Dari artinya bahwa memang persoalan perberasan raskin waktu itu yang sekarang sudah diganti istilahnya dengan program bantuan sosial dan sebagainya, itu kata kunci adalah penyimpanan gudang itu di gudang siapa. Jadi kemudian setelah di gudang itu kan begini, Bulog itu kan juga ada beras yang dititipkan di gudang swasta. Nah ini juga harus hati-hati. Apakah ini swastanya yang bermain? Apakah ini juga menggunakan beras yang impor tadi? Oleh karena itu mata rantai distribusi ini harus diteliti betul. Nah persoalan seperti ini saya rasa tidak hanya di Jawa Timur saja, di luar daerah juga ada. Saya yakin di Jawa Tengah akan terjadi juga, atau kemudian di wilayah lain juga terjadi, tapi mungkin tidak terekspos. Nah saya bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pak Wakil Gubernur yang langsung turun tangan dan kemudian melakukan Jawa Timur langsung, Pak Firman ya. Ini ditemukan gitu. Nah, khawatir saya ini kalau ada pemerintah daerah yang cuek gitu ya, yang kemudian mereka aju tak aju, kan kasihan masyarakatnya. Mau melapor nggak berani, terus kemudian udahlah terima aja yang namanya bantuan, tapi tidak ada manfaatnya. Ini kan yang diuntungkan kan bagi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini yang tentunya harus menjadi perhatian. Oleh karena itu betul harus ditelusuri asal mula beras ini apakah dari gudang Bulog, apakah di gudangnya Kementerian Sosial, apakah gudangnya swasta. Ini yang harus ditelusuri. Sehingga akan kita temukan nanti sumber beras itu yang bermasalah dari mana, begitu. Oke, kita akan temukan sumber beras yang bermasalah dari mana. Sebentar, Pak. Ya, ini baik, silakan. Sampaikan beliau. Tadi beliau menyampaikan Pak Firman, ini kelihatannya memang satu level beliau lebih paham lagi gitu. Jadi memang kita mendengar legenda dulu bahwa beras puyeng namanya. Jadi beras yang nyampe ke masyarakat adalah beras yang nggak prima. Masyarakat ketimbang dikonsumsi dijual ke orang disuplai balik. Itu ada cerita. Tapi saya ini mengatakan itu legenda ya. Jadi bisa benar bisa enggak. Jadi ini. Nah, cuman maksudnya mungkin maksud Pak Firman adalah apakah jangan-jangan walaupun benderanya pakai bendera swasta, barangnya ini barang-barang yang nggak jelas asalnya dari petani atau jangan-jangan dari gudang. Itu saya nggak bisa memastikan Pak Firman. Itu memang Kemensos perlu menelusuri dengan suppliernya. Kami juga sebenarnya bertanya nih, apakah Kemensos akan memberi sanksi kepada suppliernya gitu? Karena itu bukan rekanan kita. Kami hanya menyampaikan kami nggak akan mentolerir barang yang tidak layak dikonsumsi. Itulah sebabnya Bojonegoro sempat bingung. Dibilang tidak layak sih layak, tapi kok ada yang beda ya? Kan masyarakat kan tanya-tanya, kenapa saya dapat yang lebih kurang kualitas dari yang sebelah? Tapi langsung kami sambungkan Kadinsosnya dengan timnya Dirjen Jamsos, kemudian mereka sepakat diganti gitu. Jadi tadi penting yang disampaikan Pak Firman, saya rasa ini memang itu di luar area kami karena itu kaitannya dengan supplier Kemensos, tapi mungkin itu kaitannya. Tapi yang jelas di sini informasinya ini disalurkan melalui entitas non-Bulog swasta. Oke, disalurkan melalui entitas non-Bulog
tapi dicari tahu nanti di level yang lebih tinggi ya Pak Wagub, berarti Ya, ini itu dari Pak mana? Firman lebih ahli lah kalau itu Oke, mungkin. baik. Terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, sudah mau bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Tentunya kita berharap hal semacam ini akan bisa terus diawasi sehingga tidak terjadi beras kualitas buruk dalam bentuk bansos pada masyarakat, begitu ya Pak Wagub? Terima kasih Pak Wagub, selamat petang, Assalamualaikum. Tapi Pak Firman, nanti kita masih ingin ngobrol lagi Pak, masih berbincang lagi bersama dengan Pak Firman mengenai beras bansos ini. Pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Kembali lagi bersama kami pemirsa di Kabar Petang Pilihan, dan saya ingin kembali berbincang dengan Pak Firman Subagio. Pak Firman, tadi menarik ketika kemudian yang terus menjadi pertanyaan dari Pak Firman dan juga mungkin kita semua, ini sebenarnya siapa yang kemudian bisa membuat beras yang kualitas buruk ini kok bisa ada gitu loh Pak. Sedangkan tadi dibilang Bulog juga bebannya besar. Apakah ini memang ada supplier lain di luarnya? Siapa kemudian yang memanfaatkan keadaan ini, mengambil kesempatan begitu Pak Firman? Apa kemudian catatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini? Pertama begini, harusnya itu bisa dihitung ya, diprediksi berapa jumlah program bantuan beras kepada masyarakat ini, kira-kira kebutuhannya berapa ratus ribu ton. Dan kemudian beras ini bisa diinventarisasi. Sumbernya dari Bulog itu berapa banyak, dan kemudian pembelian Bulog itu yang dari pengadaan lokal itu berapa ratus ton, kemudian yang import itu berapa ton, dan kemudian yang beli dari petani berapa ton. Nah, ini sebetulnya bisa dideteksi. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dideteksi, saya rasa ini akan ketemu dari mana sumbernya barang. Ini kan yang namanya beras yang didistribusikan kan mesti ada alurnya, ada prosesnya. Jadi proses itu kan ada yang bersumber dari gudang Kementerian Sosial, yang mungkin pembelian lama karena kemarin ada peristiwa kasus itu dihentikan. Ini kan juga waktu yang cukup lama. Nah, mungkin di sana gudangnya itu tidak memenuhi persyaratan fumigasinya, ini mesti akan rusak karena berarti kemampuan kekuatannya 3-4 bulan itu mesti rusak. Nah, kemudian kalau saya boleh menyarankan pada pemerintah, sebetulnya program seperti ini serahkan saja kepada daerah-daerah yang memang seperti Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur itu kan sudah surplus. Serahkan saja kepada daerah, kepada Pak Gubernur, Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pengadaannya dari daerah. Nanti dikontrol, beri berasnya dari mana, sumbernya dari mana, dan diawasi. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dilakukan, itu mesti beras itu tidak akan ada masalah. Tetapi selama beras ini bersumber dari Jakarta semua, ada gudang-gudang Bulog dan gudang-gudang dari Kementerian Sosial yang mungkin tidak tersalurkan akibat ada kebijakan penghentian raskin waktu itu, ini mesti saya meyakini tingkat kerusakannya lebih tinggi. Itu persoalannya. Oke, berarti artinya apa yang menjadi catatan dan perlu untuk diperbaiki oleh Kementerian Sosial, karena ini bukan hal main-main Pak, bantuannya juga cukup banyak. Pengawasannya kemudian seperti apa ketika banyak kemudian pihak yang ikut ambil bagian dalam pengadaan beras ini, Pak Firman? Ya, Pak Jokowi kan sudah berkali-kali mengingatkan supaya program-program bantuan sosial yang terkait COVID ini jangan sampai dimanipulasi. Nah, ini yang harus menjadi pedoman daripada penyelenggara pemerintahan di tingkat kementerian. Artinya bahwa tingkat kehadian, kewaspadaan terhadap masalah beras yang ada di masyarakat ini harus diawasi sejak dari hulunya sampai ke hilirnya. Karena kemungkinan ya orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan ini mungkin akan menebeng di posisi program-program seperti ini. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi perhatian kami tentunya di Komisi 4. Kami nanti akan melakukan rapat-rapat dengan Bulog untuk menanyakan apakah ini dari Bulog, apakah dari yang lain. Nah, yang saya khawatir itu kalau bukan dari Bulog, tapi Bulognya yang istilahnya ya, kalau Bulognya menjadi tersangka gitu atau tertuduh gitu ya. Ini kan kasihan Bulognya. Nah, oleh karena itu yang harus menjadi perhatian kita. Oke, baik, terima kasih Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR RI, sudah mau bergabung bersama kita mengevaluasi sekaligus memberikan catatan dan juga saran dalam pemberian atau pendistribusian bantuan sosial berupa beras ini. Terima kasih, selamat petang Pak Firman, sehat selalu. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.